Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan P3K 2021, kompetensi teknis. Petunjuk pengisian: kerjakanlah soal-soal berikut dengan cara memilih salah satu jawaban A, B, C, atau D, atau E. Jika pilihan Anda benar, maka Anda akan langsung dapat jawaban benar, dan jika pilihan Anda kurang tepat, Anda akan dapat jawaban salah. Kerjakan. Nomor 1. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, sumber buku, gambar peta dan logo, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, gambar sandi. D. Betul. Nomor 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah representatif feedback, kumulatif feedback, kuantitatif representatif feedback. Nomor 3. Pemberian umpan balik pada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu, jelas pada jika siswa homogen kumulatif. Nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian pengamatan. Berarti apa ya? Kinerja produk. Pengamatan berarti proyek, coba. Betul. Nomor 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian. Menyanyikan lagu Indonesia. Kinerja praktek, coba. Betul. Nomor 6. Membuat anyaman merupakan penilaian. Membuat anyaman. Produk apa praktek ya? Proyek, produk, coba. Membuat anyaman. Nomor 7. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Siswa membuat laporan hasil proyek. Salah, berarti apa ya? Praktek, produk, portofolio, coba. Salah juga. Produk. Berarti produk. Membuat laporan hasil pengamatan produk. Nomor 8. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Menyajikan laporan hasil. Tadi proyek, praktek. Betul. Menyajikan laporan praktek. Nomor 9. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. Mengamati proses fotosintesis. Mengamati proses proyek ya. Nomor 10. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Nyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya, membagi kelompok diskusi, melakukan pembimbingan di tempat mereka
bisa ikut terlibat, misalkan ada siswa dengan siswa rumahnya dengan perlakuan berbeda. Coba yang C. Betul. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah baca kolaborasi kegiatan belajar membaca lomba menulis naskah drama. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Nomor 12. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa. Coba keeping track. Nomor 13. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai mampu mengecek keterampilan. Nomor 14. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. Menguasai bidang keilmuan lain. Coba nomor 15. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nindar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran di penasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitas. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nindar itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Menyampaikan suatu pesan menggugah dan menimbulkan rasa panas. Penemuan discovery dan nomor 16. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan keterampilan. Langkah yang itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Penemuan kontekstual, mengkomunikasikan hasil salah. Yang betul ternyata saintifik. Nomor 17. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara efektif ya. Menggunakan angka dalam bentuk kategori A dalam bentuk angka KKM dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Nomor 18. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip meliputi berbagai aspek. Menilai kemampuan sesuai dengan tuntutan menyeluruh. Nomor 19. Salah satu indikator
faktor yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik. Kualitas butir tes yang panjang, yang ungkapan menurut saya. Nomor 20. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan isi tes uraian kecepatan. Ini penentuan alokasi yang dari penentuan pembahasan, penentuan indikator tujuan, pendistribusian butir suara. Menurut saya ini sebenarnya yang ini D, tapi menurut kuncinya betulnya ini. Nomor 21. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes penempatan. 22. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik menarik kutub dengan komponen tujuan pembelajaran yang kurang. Nomor 23. Media yang cocok untuk mengabarkan tentang banjir adalah potongan artikel menggambarkan 20. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah mengajarkan kebutuhan. Salah. Yang televisi. Nomor 25. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Hal ini sesuai dengan prinsip yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai berarti objektif. Nomor 26. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah sah. 27. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan, siswa yang dinilai teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat perlengkapan, juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda adalah menerapkan prinsip 28. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu dinilai 45 oleh Pak Bejo, sementara budi siswa yang pintar tulisnya 10. Dari kasus di atas artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian.
Nomor 29. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil, siswa dengan nomor absen kena mengerjakan soal nomor yang dilakukan Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Poin yang berarti prinsip penilaian ada. Nomor 30. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10 siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang baik. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang dilakukan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Apa ya? Nomor 31. Pagi ini menyerahkan penyerahan rapat untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapat, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa yang dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian akuntabel ini ya. Nomor 32. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. Terpadu salah kriteria apa ya? Coba. Oh iya. 33. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa ada materi yang telah diberikan dalam setiap pembelajaran. Untuk daya serap siswa. Pelajaran kriteria salah, terpadu. Terpadu. Nomor 34. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapat. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian. Menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan terbuka. Nomor 35. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut cukup bagus karena jumlah sungainya cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah ranah ingatan. Jelek karena ditulis kayak ini. Nomor 36. Dari banyak definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah penilaian portofolio kumpulan nilai siswa, kumpulan hasil karya siswa ya. Nomor 37. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam. Tes uraian terbatas. Oh ya. Nomor 38. Dengan melihat hasil
berita seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Mengajarkan seluruh masa 3 dari dalam itu tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan tugas tes. Materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar melaksanakan ini ya, materi tidak perlu diajarkan. 39. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah perbedaan tes formatif dan tes sumatif, cakupan materi dan bentuk soalnya. Coba salah. Tes formatif, bentuk soal dan waktu pelaksanaan. Loh. Tes formatif, tes sumatif, cakupan. Ternyata yang betul C, cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Tes formatif, tes sumatif. Nomor 40. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang ditetapkan adalah terbuka, akuntabel, objektif, menyeluruh, dicoba, akuntabel, salah, terbuka, terbuka jawabannya. Sepertinya cukup ini karena soalnya 40. Habis. Saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan nanti, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.